Dia telepon suaminya itu, terakhir itu dia ngerasa tuh udah capek gitu kan. Ya udahlah aku mau tidur gitu kan. Tapi suaminya itu merasa dia masih teleponan. Dia nggak denger yang namanya dibilang ya udahlah aku mau tidur. Itu dia nggak beda. Kalau dari POV suaminya gimana? Dari POV suaminya tuh dia merasa dia masih ngobrol gitu. Emang tadi kamu naik apa gitu kan? Kata kamu bilangnya aku terbang. Kamu mau ikut gak aku terbang? Jam 6 lewat, malah udah melewati maghrib Bang. Aku dapat tugas dan pas aku ngerjain kan seperti biasa gitu. Cuman tiba-tiba pas pertengahan aku mau merias itu lagi proses makein alas bedaknya itu, tiba-tiba matanya kayak orang ketarik tapi dia tiba-tiba melek Bang. Itu akhirnya aku, Oma maaf ya gitu, aku langsung tutup matanya. Memang karena tidak diformalin kan gampang jadi ditutup lagi. Terus aku ini lagi, dia melek lagi sekali lagi. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor dari seorang perias jenazah di rumah duka. Jadi malam ini beliau ini akan menceritakan kejadian-kejadian yang horor yang gak masuk akal selama ya dia ini ngerias jenazah ya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Sally ya, Kak. Iya, halo. Halo, thank you Kak udah datang ke Bekasi nih. Sama-sama. Buat mau nyeritain pengalaman horornya selama bekerja ya. Iya. Kak Sally jadi seorang perias jenazah dari tahun berapa? Di akhir 2024 saya. Oh, baru ini ya 2024. Belum lama, iya. Ya? Baru join nih berarti. Iya, itu pun yang mengajak sepupu saya, dia guru saya yang mengajarkan saya, mensupport saya untuk ayo jadi perias jenazah. Awalnya memang saya nggak berani. Siapa sih ini sepupunya? Itu dengan Kak Yuliana. Dia mungkin banyak teman-teman juga di luar sana juga kenal sama beliau karena memang nama beliau juga sudah banyak dikenal sama orang. Oh, di dunia perias jenazah itu udah lumayan terkenal nih. Sudah. Yuliana ini. Karena dia memang perias jenazah yang profesional, banyak dipanggil orang dan hasilnya pun sangat memuaskan para keluarga almarhum. Oke, jadi Kak Sally belajar sama Kak Yuliana. Iya. Yang memang kebetulan Kak Yuliana ini sepupunya Kak Sally. Iya. Oke, dan di malam ini mau nyeritain tentang kejadian horor selama Kak Sally kerja pastinya. Iya. Nanti juga kebetulan ada cerita juga ya dari, ya maksudnya Kak Sally dan Kak Yuliana ngalamin bareng juga pernah ya ketika bekerja. Oke. Mau tau dong kalau perias jenazah ini, merias jenazahnya ini, maksudnya kan ini kan kita tahu yang aku tahu Kristen ya, agamanya Kristen Katolik. Biasanya agama apa lagi? Agama Buddha, Kristen dan Buddha. Kristen dan Buddha ya? Iya, biasanya seperti itu. Kalau Muslim kan enggak. Iya, jadi dua agama itu. Dua agama itu. Oke, baru tahu aku juga nih. Biasanya kan ya Kristen aja aku taunya. Cuman agama Buddha ada caranya lagi, agama Kristen ya beda ada caranya lagi. Iya, karena dari kebaktiannya juga kan beda. Oke, tapi ya tetap dirias juga ya. Dirias. Oke, boleh tahu nggak kalau setahun itu biasanya ngerias berapa jenazah? 1 tahun ya? Kalau 1 tahun bingung ya hitungnya berapa ya. Kira-kira aja. Kalau misalkan sehari 1, terkadang kalau lagi sepi 2 hari sekali 1, tapi gitu. Minimal tuh sehari 1 lah. Jadi 1 bulan itu bisa ya kita hitung aja 20 sampai 30 lebih ya. Iya, sekitaran segitu. 20 sampai 30 lebih jenazah dan kita hitung sehari 1 aja gitu kan. Itu udah sebulan itu ya bisa sekitaran segitu. Udah banyak lah. Dan ini kita disclaimer ya, kita nggak ada mau jelek-jelekin, maksudnya nggak ada mau angkat aib apapun dari ini ya. Kita kasarnya hanya berbagi pengalaman horornya aja. Iya, ya kan? suka dukanya, edukasinya.
Pokoknya Seperti nanti itu. dinilai sendirilah ceritanya gimana. Nggak ada aib apapun, nggak ada buka-buka aib apapun. Tenang aja ya sahabat lonceng ya. Ya. Dan ini nanti diceritain detail lagi mana Kak Sherly Ya. kejadian-kejadiannya. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Kak Sherly, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan buat kalian yang mau cerita nih, datang langsung ke Bekasi buat cerita bareng kita di sini. Itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, dikirim cerita kamu itu langsung nyambung ke WA tim kita, oke? Ya Kak Sherly, kita mulai ceritanya. Itu aku asal mulanya aku menjadi perias jenazah. Dulu aku kan sedang mencari-cari pekerjaan. Pada suatu waktu aku ketemu sama saudara aku, sepupu aku. Dia sepupu aku dan dia memang sudah menjadi perias jenazah itu sekitar 10 tahunan gitu. Udah lama ya? Sudah lama banget ya. Nah akhirnya aku diajak sama dia untuk merias jenazah. Awalnya aku juga nggak berani, nggak langsung mau. Karena ya aku pikir aku juga butuh pekerjaan gitu kan. Di seumuran aku kan agak susah mencari pekerjaan. Oke. Jadi aku akhirnya aku ikut beliau, dia ajarin aku cara-cara merias jenazah gitu kan. Akhirnya aku ikut, aku belajar. Lama-lama aku bisa ya. Puji Tuhan sampai sekarang aku masih menjalaninya. Boleh tahu nggak belajarnya itu pakai apa ya Kak ya? Belajarnya itu ya Pakai langsung manekin kah atau gimana? Atau ngikut dia waktu itu? pakai manekin aku nggak bisa masuk. Maksudnya beda sama, akhirnya aku langsung ke jenazahnya. Ngikut dia? Ngikut. Oh, jadi asisten dulu Betul. pertama kali. Oh iya benar. Learning Aku by ngikut, doing ya. aku ngikut Oke, dulu. Beliau itu benar-benar menurut aku guru yang sangat luar biasa lah. Dia mengajari aku dengan kesabaran gitu kan. Akhirnya sampai awalnya aku nggak berani, jadinya aku berani, bisa, dan sekarang aku semakin mencintai profesi aku ini. Oke. Banyak suka dukanya juga sih Bang. Oke. Untuk sukanya ya itulah seperti yang kepuasan dari keluarga. Mereka senang kalau kita sudah merias jenazah itu cantik. Mereka ada kepuasan sendiri dan itu membuat kepuasan kita dan kebanggaan kita sudah memberikan yang terbaik untuk para almarhum. Dan dukanya itu banyak lah, seperti kayak contoh-contoh hal-hal yang terkadang di luar nalar, terkadang hal-hal yang nggak enak ke badan gitu kan. Soalnya masalahnya di rumah duka itu terkadang kan ada aura-aura yang nggak enak, nggak selalu enak loh. Benar. Walaupun di siang hari kalau memang auranya nggak enak, ya nggak enak gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kan tetap kita harus jalani karena itu sudah menjadi tugas kita. Pernah waktu itu mengalami hal-hal yang seperti kayak orang-orang dulu bilang mitos ya. Aku pernah suatu hari, itu masih siang loh, sekitaran jam 1 habis makan siang gitu ya. Aku nggak ngerias, maksudnya aku standby di rumah duka sama sepupu aku. Cuman kok udah siang gini belum ada masuk jenazah gitu kan. Terus akhirnya Oh memang, tapi udah tahu hari itu bakal ada jenazah? Enggak. Terkadang kita suka, kalau kita pagi itu memang free, jadi kita yaudah yuk ke sana gitu. Daripada nanti kita lagi di luar, kita memang nggak ada, memang kosong, kita datang ke situ. Tapi kita nggak tahu itu nanti akan ada jenazah apa enggak, kan tergantung dari. Akhirnya kita di situ nunggu di depan ruang jenazah itu kan ada ruangan peti. Ada 3 pintu, pintu 1, pintu 2, pintu 3. Pintu besarnya itu ruang jenazah. Jadi tuh pada saat itu siang hari itu aku lagi duduk di depan santai-santai, ada suara buk 2 kali dari ruang peti. Jenazah di tengah, samping-samping 3 pintu itu, pintu peti 1, peti 2, peti 3, karena kan galeri peti lah ibaratnya kalau di rumah duka. Nah itu ada suara buk 2 kali. Sepupu aku bilang, suara apa itu? Aku bilang, suaranya dari situ tuh. Aku bilang, dari yang tulisan ruangan peti 2. Masa sih dari situ? Iya, aku bilang, 2 kali. Suaranya besar Bang. Buk gitu. Kayak ada yang ngegedor gitu. Terus akhirnya aku bilang, no dari sana. Aku bilang gitu.
Kalau kata orang tua dulu sih biasanya kalau berhubungan sama peti mati ya, setahu aku, memang aku pernah dengar kan mitos dari orang tua. Kataku bilang sama sepupu aku, biasanya kalau ada suara-suara kayak gitu, ya, yang berbau dengan peti mati, ada suara, mengeluarkan suara itu biasanya itu akan ada jenazah. Peti itu akan keluar dari ruangannya, akan dipakai sama jenazah. Berarti ada orang yang mau meninggal. Oh, itu pertanda ya? Oke. Setahu aku mungkin kalau yang lain-lain orang-orang tua dulu mungkin sudah tahu gitu. Kalau di masjid keranda biasanya. Nah, ya mungkin ya. Goyang nih. Betul. Ya kan? Ya seperti itulah. Akhirnya gitu. Kata sepupu aku, sebenarnya sih sepupu aku juga tahu, cuman dia bilang gini, "Ah, lu kayak orang jadul," katanya gitu. Dia masih gitu. Terus nggak lama kemudian kita ngobrol-ngobrol sekitaran 20 menit, kemudian udah mau menjelang sore gitu, dia dapat telepon kan dari depan kantor. "Jangan pulang dulu, Bu Yuli," katanya, "ada jenazah mau masuk." Tuh kan, kata aku, bener kan ada jenazah mau masuk. Berarti mitos itu memang walaupun sekedar mitos, tapi biasanya dianggapnya pertanda lah ya. Ya udah, akhirnya pas udah mau menjelang sore, aku bilang, "Aku nggak bisa ikut ya," aku bilang, "udah mau sore gitu kan." Kalau aku kan asisten jadi bebas, masih bebas. Dia yang memang harus bertugas kan. Akhirnya dia bertugas sendiri. Pas itu udah mau menjelang maghrib gitu, dia tugas sendiri. Dan dia ceritain ke aku keesokan harinya apa yang dia rasain itu dari mitos itu, pertanda mitos itu. Dan memang pas menjelang sore itu memang dia ada kejadian yang nggak enak gitu kan. Dia besokannya dia cerita sama aku. Dia bilang katanya pada saat dia merias sendiri itu, dia kan orangnya bisa melihat sosok-sosok yang walaupun tidak jelas tapi dia bisa melihat gitu kan. Akhirnya dia melihat, dia bilang katanya dia ngelihat sosokan di pojokan sudut tempat dia merias jenazah itu. Sosoknya itu seperti kayak orang setengah tua gitu, mungkin kemungkinan sama persis sama yang dia lagi rias. Mungkin rohnya si nenek ini kah gitu kan, karena kan memang tidak menampakkan secara jelas mukanya gitu kan. Jenazahnya ini apa? Jenazahnya ini perempuan, oma-oma, seperti oma-oma setengah tua, ya kan. Dia melihat disosokan gitu, cuman dia nggak berani langsung ngadepin mukanya ke arah situ. Dia cuman melihat meririk gitu, lihat ada sosok perempuan setengah tua seperti yang dia lagi rias ini. Sama ya. Akhirnya dia ngelihat dari situ dia merasa langsung udah nggak enak kan. Dia cepet-cepet kerjain, dan posisinya itu udah selesainya itu udah lewat maghrib gitu. Karena jadi posisinya pas dia mengerjakan itu, dia pas di maghrib itu. Udah akhirnya besokannya dia ceritain sama aku, dia bilang banyaklah hal-hal yang nggak enak yang nanti akan kita alamin gitu. Yang penting kita harus kuat aja gitu. Terus aku juga pernah waktu itu mau menjelang maghrib juga. Itu oma-oma sekitaran umurnya itu 80 tahun. Oke. Aku ngerias seperti biasa, kita hairdo rambut, kita merias gitu kan. Dari pertengahan aku merias itu kan sudah selesai bedak dan lain-lain kan, kita pakaikan lipstick ya. Nah, pakaikan lipstick kan biasa jenazah itu kan Bang, kalau berbaring kan dia tangannya, kalau Kristen kan begini kan, di posisi dia. Dan tangannya itu kan biasa di atas perut, dan sikutnya kanan kiri. Proses memakaikan lipstick kan otomatis kan kalau kita ituin jenazah kan kita agak membungkuk gitu kan. Oh, posisi ngebelakangin ya. Dia ini jenazah tiduran. Terus aku kan mendekat, aku giniin dong, begini ini jenazah. Aku giniin, otomatis perut aku kan agak menempel sama dia. Oh iya, nempel sama tangannya juga. Ini lebih tepatnya sih sikutnya menempel. Pada saat aku proses waktu bedak nggak masalah, nggak ada rasa apa-apa. Tiba-tiba pada saat aku memakaikan lipstick gitu kan, seperti tangannya yang begini nih, seperti kayak menyikut aku. Iya, begini. Pertama sekali, aku, apaan gitu kan, kata aku. Bilang, aku masih biarin aja gitu kan. Apa sih gitu kan, cuman aku lanjut terus. Dia sikut aku lagi 2 kali jadinya. Pas kedua kali, aku langsung begini, mundur, aku lihat apa sih gitu. Takutnya aku ada menidikan satu barang yang mungkin kayak itu hairspray rambut, entah itu sisir, entah itu bedak gitu, kayak ngedorong gitu, ngeganjel di perut aku, terus gimana gitu. Pas aku lihat nggak ada di samping tangannya itu nggak ada apa-apa, cuman tangannya doang kayak menyikut, berasa disikut gitu. Jadi 2 kali aku merasa disikut. Cuman aku bilang
kenapa lagi? Aku bilang, Oma aku cuman memang dalam hati aku, Oma kenapa? Oma dorong-dorong aku ya gitu kan. Terkadang aku kalau ada perasaan yang nggak enak, suka aku ajak ngomong. Oke. Iya, karena supaya apa? Supaya ke satu biar nggak ada gangguan lah gitu kan. Karena kan juga aku kan juga sudah dikasih tahu sama sepupu aku kan. Nanti kalau ini ada begini-begini, tergantung kita menghadapinya seperti apa, bagaimana supaya menghilangkan rasa takut kita juga. Oma, tadi Oma dorong-dorong aku ya, jangan ya Oma, aku bilang. Aku kan di sini kan melakukan tugas aku merias jenazah, mempercantik Oma gitu. Jadi Oma bantu aku biar kerjaan aku cepat selesai, Oma cantik, aku bilang gitu kan. Udah aku rias gitu. Terus ternyata ada sepupu aku sempet masuk. Pas dia masuk dia langsung bilang, "Sir, jangan dipakein warna lipstik itu," dia bilang. Aku bilang, "Udah cantik kok ini," aku bilang gitu, warnanya agak terang. Ya, sedangkan umurnya kan udah agak tua. Kenapa? Mungkin nggak cocok kali ya. Oh, nggak cocok. Mungkin alasannya nggak cocok gitu. Udah. Aku bilang, tuh keluarganya juga masuk. Pas sudah selesai kan sepupu aku bilang, "Ini sudah selesai, Boy." Biasanya memang kalau udah selesai panggil keluarga mau dilihat ada yang kurang atau tidak. Nah, akhirnya keluarga bilang, "Aduh, jangan dipakein warna itu ya, mama saya nggak suka. Mama saya lipstiknya dikomplain lagi, lipstik lagi." Bener berarti nggak suka ya? Berarti nggak suka. Mungkin aku perasaan dalam hati, oh nggak suka. Akhirnya aku kan nggak bisa dihapus. Biasanya kalau udah ke kulit itu paling kita timpa, Bang. Oh, timpa ya. Warna yang lebih soft gitu kan. Akhirnya dalam hati aku, apa jangan-jangan si Oma nggak suka aku pakein lipstik warna itu, gitu kan. Jadi akhirnya jangan warna itu terlalu terang. Mamaku nggak suka, nggak biasa pakai warna-warna terang. Akhirnya aku hapus dan udah. Dia sudah selesai semua segala macem. Pas sudah dihapus, udah ganti warna, ya wajahnya terlihat tersenyum gitu. Beda, ganti warna nih beda jadinya, lebih ada senyuman gitu. Oh, mati aku, oh maaf ya Oma, aku bisikin lagi. Kalau Oma nggak suka, aku bilang gitu. Udah cantik sekarang mah. Berjalannya waktu, aku ngerasain hal-hal yang di luar nalar itu. Jadi semakin aku tahu, oh seperti ini toh gitu kan. Banyak kejadian-kejadian yang terkadang bisa kita alamin tanpa rasa, yang nggak melihat waktu dimanapun dan kita lagi enak atau enggak gitu kan. Pernah juga nih Bang, kayak formalin. Aku pernah ngalamin juga. Kenapa tuh? Bermasalah dengan formalin. Jadi aku pada saat siang hari, itu posisinya siang, jam 12, mungkin jam 11 atau jam 12, jam-jam makan siang. Aku dapat jenazah, aku dapat tugas jenazah. Ada jenazah kan biasa dipakein formalin kan, formalin. Ini apa? Oma-oma lagi? Itu oma, terus aku oma. Sering oma-oma ya? Lebih sering oma, opa cuma 1 kali doang opa. Oma lagi, dia itu sekitaran umur 60 tahun. Itu udah agak tua tapi umurnya masih 60, lebih tua yang sebelum-sebelumnya. Pas dia habis selesai dimandikan, diformalin dulu. Dimandikan baru di make up. Oh, diformalin dulu baru dimandiin ya? Iya, karena kan memang harus diformalin dulu. Nggak bisa yang dimandikan dulu baru formalin. Oh gitu. Tahapnya itu dia formalin, mandi, make up. Oh, baru tahu aku. Jadi tahapnya seperti itu, dan aku selalu kan dapet di tahap yang terakhir. Dia diformalin itu dari awal memang tercium bau formalinnya itu beda dari biasanya. Beda. Baunya menyengat banget. Bukannya formalin emang menyengat? Biasanya menyengat tapi nggak menyengat banget. Ini lebih dari biasanya. Oh, ini terlalu ya, too much ya. Seperti formalinnya tuh seperti masuk ke dalam hidung. Kayak minyak angin, kita pakai minyak angin di hidung gitu. Menyengat banget dari awal. Aku bilang sama yang mandi, posisinya yang mandi masih ada. "Kak, bau banget sih formalinnya." Ya formalin memang kayak gini, biasa aja lah, udah biasa. Kayak baru pertama aja udah biasa. Cuman kok menurut aku beda, sampai palaku tuh udah berasa pusing, saking menyengatnya sampai pusing gitu. Udah sampai posisinya pas aku ngerias pun berjalannya waktu makin gak enak. Kayaknya di badan kayak panas, di belakang aku panas, pundak aku berat, aku ngerjainnya enggak fokus dah. Pokoknya aku ngerjain, pas aku ngerjain itu di tengah-tengah aku proses mengerjakan itu serasa ada yang lewat di belakang aku. Kok
perasaan ada yang lewat. Pas aku nengok gak ada orang, aku bilang kan. Di ruangan ada siapa aja itu? Sendiri, cuman masih ada terkadang ada yang keluar, ada yang masuk. Cuman kan di gorden gitu doang. Cuman kan yang dekat sama jenazah ya di sekitaran itu aku sama jenazah doang. Keluarga jenazah di luar ya? Di luar nggak. Biasanya kalau di make up itu nggak ditungguin. Nanti kalau udah selesai baru kita kasih masuk. Oh nggak boleh ya? Nggak mau karena takut kitanya nggak fokus mengerjakannya. Mengganggu proses prias ya. Benar-benar. Jadi aku selesaiin tugas aku, pokoknya nggak enak banget. Itu formalin menempel di hidung aku, di baju aku, sampai aku selesai tugas, sampai aku pulang. Di dalam perjalanan di kereta pun aku ngerasa kok aku masih bau formalin. Aku nempel banget, biasanya enggak. Sampai aku pulang akhirnya aku ngerasa, aku kan biasa kalau habis ngerias kan kita pulang langsung buru-buru mandi, ganti baju. Ya kan mandi udah bersih-bersih keramas. Sampai aku udah ganti baju tidur pun aku ngerasa di baju tidur aku masih bau formalin, Bang. Badan aku masih bau formalin. Cuman pala sakit, pundak berat dan leher aku panas. Sampai aku bilang sama suami, kamu berasa gak sih saya bau formalin? Aku bilang gitu kan. Kata dia, enggak kok biasa aja. Ini masih bau formalin loh, aku bilang gitu kan. Gak enak banget, aku bilang kepala pusing gitu kan. Terus akhirnya aku minum obat, aku bawa tidur apa segala macem. Aku pakein balsem hidung aku. Pakai balsem hidung aku berasa panas, tapi panasnya hilang, itu bau formalin masih bau lagi. Oh nggak hilang-hilang ya? Nggak hilang-hilang. Malam itu bener-bener tersiksa sama bau formalin itu, nempel ngikut sampai pulang gitu. Aduh gimana nih, aku bilang gitu kan. Akhirnya aku lupa, aku bilang aku belum doa, aku doa aja dah gitu kan. Akhirnya aku berdoa malam itu, aku minta jangan mengikuti aku lah gitu kan. Aku berdoa sama Tuhan, dan untuk yang mungkin mengikuti aku ya tolong jangan diikutin. Aku kan di situ kan hanya menjalankan tugas gitu kan. Kalau memang aku ada kesalahan atau ada sesuatu yang aku lakukan tidak berkenan ya aku minta maaf. Tapi jangan sampai aku diikutin. Akhirnya aku tidur, aku udah berdoa, aku tidur, besok paginya lagi bangun, ya puji Tuhan, hilang. Kayak biasa lagi, nggak nyium bau yang seperti itu. Cuman kata sepupu aku biasanya seperti itu, aku diikutin, ketempelan gitu sama yang ya sosok-sosok di situlah. Oh, jadi baunya itu karena ketempelan. Kemungkinannya. Jadi melekat ngikut kita. Itu di hari biasa mau maghrib gitu kisaran jam 6 lewat, malah udah melewati maghrib, Bang. Aku dapat tugas kan. Aku dapat tugas itu seorang oma lagi. Oma-omanya itu cuma lebih tua lagi, umurnya udah 92. Wow. Kataku ya umurnya panjang sekali ya, udah sampai 92 baru menutup usia. Nah 92 dia. Dan posisinya dia tuh nggak diformalin. Kenapa? Karena menurut petugas yang di situ dia bilang katanya cuma semalam doang ditaruh di rumah dukanya, jadi nggak berlama-lama. Oh jadi nggak harus diformalin? Boleh kalau cuma sebentar, tapi kalau 2 atau 3 hari nggak mau harus diformalin. Tapi kalau cuma semalam dia boleh, malam itu dia sore itu dia taruh, besokannya mau berangkat dikremasi atau dikubur itu nggak masalah. Akhirnya aku dapet satu jenazah itu, dan pas aku ngerjain kan seperti biasa gitu. Bedak apa segala macem. Cuman tiba-tiba pas pertengahan aku mau merias itu, aku kan biasanya kan pakai spons yang aku tarik, spons itu, spons bedak itu pas aku tarik, tiba-tiba pada saat aku lagi proses makein alas bedaknya itu, tiba-tiba matanya kayak orang ketarik, tapi dia tiba-tiba melek, Bang. Melek matanya. Mungkin udah itu kan lagian kan dia udah agak tua ya. Udah agak tua itu kan dia banyak keriput-keriput, dan kelopak matanya itu kayak naiknya itu kayak ketahan sama kelopak lipatan matanya itu. Dia melek gitu. Aku kaget, dan aku lihat sih pas melek itu memang tatapannya kosong gitu kan, namanya orang udah meninggal kan ya. Akhirnya melek gitu kan. Itu akhirnya aku maaf ya gitu. Aku langsung tutup matanya. Memang karena tidak diformalin kan gampang jadi ditutup lagi. Aku pikir kan karena ketarik kali sama aku ya, gitu kan. Tapi emang sering ketarik gitu, enggak ya? Baru kali ini? Enggak sih. Kan walaupun ketarik kan enggak ngaruh dia melek. Tapi enggak ini. Akhirnya udah tuh, aku maaf ya gitu. Aku sempet kaget, cuman aku kan menjaga rasa ketakutan aku, jadi biasa aja tuh, cuma bilang
aku tutup lagi, Oma maaf ya. Padahal aku langsung kaget gitu Iyalah, kan. tiba-tiba melek jenazahnya gimana? Akhirnya udah aku lanjutin lagi kan. Perasaan itu udah jantung tuh tadinya stabil jadi udah mulai kayak agak ngedon gitu Bang. Akhirnya aku lanjut lagi. Terus aku iniin lagi, dia melek lagi sekali lagi. Jadi 2 kali melek. Mataku, duh kenapa ini matanya melek lagi? Sampai aku bilang gini, Oma maaf ya. Oma bantu aku dong Oma yang lancar, jangan membuat aku sulit mengerjakan, aku bilang gitu kan, aku bisikin kan. Kalau memang Oma ada rasa yang gimana-gimana, Oma berpesan saja pada keluarga, datang ke mimpi keluarga gitu, jangan memberikan isyarat ke aku gitu kan. Aku kan ibaratnya cuma bertugas mempercantik. Aku minta maaf lagi, aku meremin lagi dan proses gitu. Udah bagus, udah cantik, udah apa. Tapi cantik hasilnya Bang. Dan gak ada masalah apa-apa gitu loh. Menurut aku kenapa jadi tiba-tiba itu melek. 2 kali loh? Iya 2 kali melek gitu loh. Aku gituin. Kataku sampai aku langsung telepon sepupu aku kan, selesai tugas aku bilang jenazahnya melek. Dia bilang ya udah nggak usah kaget lagi. Karena memang ya tugasnya perias jenazah itu pasti akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi ya harus kuat mental gitu kan. Terkadang pernah sepupu aku aja pernah dirangkul loh. Dirangkul, dia memandikan. Kan mandiin kan harus digeser sono. Iya benar. Digeser sini. Terus setengah badan diginiin. Pada saat setengah badan dia mau bersihin belakang kan kayak setengah duduk jenazahnya. Setengah duduk itu jenazahnya perempuan kan, karena kan kalau mandiin itu kan harus sesama jenis, perempuan ya perempuan. Dia mau mandikan seorang perempuan gitu kan. Dia cerita sama aku dia mau mandikan jenazahnya itu kan setengah duduk gitu. Tiba-tiba tangannya kan memang posisinya dilantangin begini kan. Jadi temennya itu yang sebelah sini giniin tangannya. Dia yang sebelah sini giniin tangannya. Nah, jadi ditahan di ininya dia, di giniannya dia kan ditahanin tangan jenazah. Nah, dia merasa dirangkul begitu, Bang. Dirangkul gitu kan. Dia lurusin lagi. Dia berapa kali? 2 atau 3 kali dia rangkul, dia pegang, dia ini ngerangkul gitu. Pernah loh Bang seperti itu. Jangan jadi tuh kalau untuk rasa-rasa kita yang nggak enak itu banyak yang akan kita alami nanti pada saat kita melakukan proses merias atau memandikan itu banyak sekali. Dan aku pernah juga ngerias opa-opa. Opa-opa. Pertama kali aku ngerias opa-opa itu pertama kali dari selama aku ngerias itu biasanya oma terus. Opa-opa sekitaran umurnya itu 70 tahun. Kenapa? Biasanya kan ya yang meninggal kan random, bisa cowok bisa cewek. Kenapa karena ada rias jenazah cowok apa gimana? Ada. Karena pada saat itu berhalangan. Jadi aku yang merias udah itu opa-opa sekitaran umur 70 tahun dan itu masih posisinya siang. Dan aku aku udah telat datang ke rumah duka. Keluarga sudah nelpon terus sudah marah-marah. Kalau aku datangnya kok nggak datang nih periasnya. Aku ada kendala di jalan karena aku naik kereta kan, jadi ada kendala sedikit transit gitu. Akhirnya aku telat datang. Pas aku mau datang aku lapor ke kantor, aku bilang aku udah datang. Oh yaudah langsung ke ruangan aja. Ini ceritanya langsung ke ruangan. Iya, karena kamu udah terlalu lama. Jenazah udah dimasukin ke ruangan, jadi make up di ruangan aja. Pas aku nyamperin ke ruangan, ternyata kata istrinya, kayaknya si istrinya deh, bilang katanya masih di ruang jenazah. Katanya kok lama amat sih? Iya maaf ya Bu, aku bilang. Aku telat, bilang aku ada kendala di jalan. Akhirnya aku ke ruangan jenazah di ujung gitu kan, aku udah telat. Memang posisinya udah diangkat, Bang. Jenazahnya udah diangkat sama besi untuk dipindahin ke troli, dan troli itu akan didorong ke ruangan untuk ditaruh di dalam peti supaya aku ngeriasnya nanti di ruangan. Tapi posisinya untungnya aku buka pintu jenazah, dia baru mau diangkat. Aduh maaf ya telat, nih tukang riasnya nih baru datang nih dari tadi. Untung nih mau dibawa ke ruangan. Jadi mau di sini apa mau di ruangan? Di sini aja Pak, aku bilang sama petugasnya kan. Sini aja Pak, nggak apa-apa, itu kan. Di sini aja, ya udah ya, besinya di sini aja ya, nggak usah digeletakin lagi, maksudnya nggak usah dilepas lagi besinya. Jadi tinggal kalau udah selesai merias tinggal diangkat lagi. Udah
Aku bilang iya. Trolinya yang dorongannya buat ke ruangan udah di samping dia, udah tinggal dipindahin, angkat besinya masukin ke troli. Cuman trolinya udah di samping dia, akhirnya aku ngerias, trolinya digeser agak ke depan. Lalu tirai ditutup kan, aku bilang ya udah, keluarga pun tadinya mau nungguin, aku nggak kasih kan. Aku bilang tunggu di depan aja, anak-anaknya laki-laki 1, cewek 1. Aku bilang tunggu di depan aja, aku bilang nanti kalau udah selesai nanti aku panggil. Aku bilang biasanya memang kita merias itu nggak ditungguin, aku bilang gitu kan. Udah, akhirnya digeser, troli, tirai ditutup, udah aku ngerias. Ambil ngerias, aku bilang gini, opa maaf ya aku telat, aku bilang gitu kan. Akhirnya aku ngerias, tiba-tiba pas pada saat pertengahan ngerias itu aku kayak ngedenger suara prang, kayak suara besi prang gitu, kenceng banget. Kataku, aku sampai kaget, copot gitu kan, aku kan orangnya sekelataan. Copot gitu kan, aku jadi teriak gitu. Bilang apa itu suara, sampai jantung bener-bener kayak mau copot banget suaranya. Posisinya nggak ada orang loh bang. Aku ngerias sendiri kan, pintu pas aku sempet pas kumprang gitu kan, aku ngeliat tirai aku gituin, gak ada orang. Kata aku kan gak ada orang. Pas aku mau tutup lagi, cuman kayak ada orang lewat, dan sosoknya itu kayak sosok yang tinggi gede, dia hitam kayak pakai jas gitu. Oke. Nah, aku saking penasaran, aku buka lagi, nggak ada orang, bener-bener nggak ada orang. Aku lanjut lagi, mana si opanya itu juga pakai jas hitam. Sama ya? Sama jas hitam. Duh, aku langsung merinding. Aku bilang lagi, opa maaf ya aku telat ya, aku bilang gitu. Maafin aku sekali lagi, aku bilang. Aku telat, aku udah rasa-rasa nih, sepertinya ini jenazah mungkin karena aku telat. Jadi ada kejadian-kejadian yang memang terkadang gitu bang. Kita ada kendala apa, nanti akan kebawa pada saat proses kita pengerjaan ada aja gitu kan. Biasa itu pertanda-pertanda seperti itu sih. Akhirnya udah, terus pas udah mau udah selesai, terus aku akhirnya kan panggil petugas kan, Pak udah selesai nih Pak tadi dengar gak Pak ada suara ngegumprang, apa sih Pak, aku bilang gitu, suaranya kenceng banget loh. Dia bilang di mana? Ya di dalam, aku bilang gitu. Nggak ada apa-apa, saya di luar di depan sini nggak ada dengar suara apa-apa, kata dia bilang gitu kan. Terus udah itu pas mereka masuk kan gitu kan, dia bilang gini, dia bilang ini udah kan trolinya itu kan memang kayak model panci masak yang buka tutup begitu bang. Kalau troli buat naruh ini, jadi stainless semua gitu, besi semua. Jadi itu posisinya pas ditinggal katanya masih kebuka, kenapa ini ketutup begitu? Atau dia bilang jangan-jangan ini suara ini nih katanya gitu kan, yang ngegumprang kenceng. Kataku masa sih? Iya, orang tadi masih kebuka, kata dia bilang gitu. Terus kalau sih mungkin ya dia bapak-bapak petugas di situ kan mungkin pengalamannya lebih lama dari aku ya. Dia mungkin tahu kali ya, dia bilang kamu sih datangnya telat tuh si bapak marah, katanya dia bilang gitu ke aku. Makin aku bilang waduh, aku bilang masa sampai segitunya ya. Cuman sampai aku ketiga kalinya aku bisikin lagi pas dia udah mau diangkat, aku bilang bentar Pak aku mau rapin rambutnya. Opa maafin aku ya aku telat. Aku bilang gitu, maafin aku ya aku telat, aku bilang. Ada lagi juga pernah aku waktu pas lagi merias jenazah itu di hari malam minggu. Ini malam minggu. Sore juga. Sore itu merias jenazah, tapi pada saat merias jenazah itu aku mau merias jenazah tapi aku batal, tiba-tiba nggak jadi. Kenapa? Karena ada urusan keluarga. Akhirnya aku izin sama sepupu aku bilang sepupu aku yang ngerias aja, aku bilang gitu kan. Udah Cici aja lah yang ngerias, aku bilang aku nggak bisa. Akhirnya dia ngerias pada sore itu, dia ngerias jenazah. Dan pada saat dia ngerias jenazah itu sudah diformalin, sudah apa, dan jenazahnya itu dia gemuk badannya. Cuman kan kalau gemuk badannya itu kan terkadang kan suka rata dari muka sampai ke bawah gitu kan, rata gemuk. Dan pada saat itu sebenarnya ngerias jenazahnya itu hamil, ternyata sedang hamil. Oh, wow. Hamil besar. Makanya dia gemuk. Gitu. Tapi sepupu aku nggak tahu kalau jenazah itu sedang hamil. Dia taunya
jenazahnya itu pikir gemuk karena formalin atau memang bawaan dari hidupnya dia gemuk. Dia pas pertengahan dia merias, tiba-tiba kan ada yang ketok-ketok pintu kamar jenazah. Ternyata suaminya si almarhum ngebawain baju bayi. Katanya, hah, bu, ini nanti tolong ditaruh di samping istri saya ya. Dia lihat satu beberapa tumpukan lipatan baju bayi. Ini untuk apa, Pak? Dia nanti taruh di samping istri saya buat ditaruh di samping peti. Lah untuk apa, Pak? Katanya. Ya kan itu istri saya lagi hamil. Hah? Dia langsung kaget. Hamil? Hamil berapa bulan, Pak? Istri saya kan hamil 8 bulan, kata dia. Hah? Gitu kan. Waduh, 8 bulan gitu kan. Dan pas proses itu dia masih penasaran. Sampai dia masih mengerjakan proses merias itu. Pas dia mengerjakan itu, pas dia udah jadi kayak ke bawah pikiran, jadi dia merasakan seperti mulai ngedengerin kayak suara-suara nangis. Suaranya jauh, kayak ada suara nangis. Dan dia pada saat merias itu di sudut pojok agak jauh. Jadi dia melihat sosok cewek di ujung sudut tembok dekat searah sama dia itu. Awalnya suara, dan suara pas dia berbalik, suaranya itu seperti di belakang dia. Pas dia muter, kan kita kan kalau merias terkadang nanti ke sono, nanti ke sini gitu kan. Akhirnya dia muter, pas dia muter, dia ngeliat sekilas di ujung itu ada cewek, ada sosok cewek. Rambutnya panjang gitu kan, sosok cewek. Terus dia kayak orang nangis terus megangin perut. Dia udah ngerasa ini nih sepertinya nih sosok yang wanita yang memang dia lagi kerjain. Akhirnya dia melihat sosok itu, dia ternyata itu sosoknya itu kayak mau mengikuti dia terus, Bang. Dia ke toilet cuci tangan dia ikutin, dia keluar dia ikutin gitu, seperti kayak mengikuti terus gitu. Akhirnya dia merasa nggak nyaman kan diikutin. Dia penasaran kenapa hamil itu tidak dikeluarkan, kenapa jasadnya itu membawa hamilan, harusnya kan 8 bulan itu kan bisa dikeluarin, Bang. Nah, akhirnya dia dengan dia merasa tidak nyaman, akhirnya dia nanya ke keluarga kan, kenapa Pak, mohon maaf, kalau kan istrinya tidak dikeluarkan gitu pada saat meninggal kan masih bisa bayinya dikeluarkan, dan bayinya itu kalau memang tidak bisa diselamatkan kan bisa di samping dia di dalam satu peti gitu kan. Kayak ini sosok ini ngikutin dia, kayak memang ada sesuatu yang memang harus dia sampaikan gitu kan. Bener. Akhirnya dia bilang gitu, iya Bu, nggak bisa Bu, karena kan memang keterbatasan keuangan kita gitu kan, karena kan harus operasi itu harus membutuhkan biaya. Apalagi ini operasinya yang udah meninggal, mungkin harganya beda atau gimana kan nggak tahu gitu kan. Akhirnya soalnya sepertinya saya nih ngerasa nih saya diikutin sama almarhum. Masa Bu? Iya katanya. Jadi tolong gini aja deh Pak, kalau memang pada kenyataannya seperti itu, tolong dibisikkan ke almarhum sebelum almarhum tutup peti. Dibisikkan kalau memang kondisi dia seperti itu, gak bisa dikeluarin bayinya atau gimana, dengan caranya Bapak menyampaikan ke istri Bapak supaya apa, gak ngikutin saya terus. Saya merasa gak nyaman diikutin terus gitu Kak. Akhirnya dia omongin ke keluarga, sepupu aku pulang, akhirnya nggak ada rasa diikutin lagi. Karena dia merasa udah menyampaikan apa yang dia diikutin gitu. Dia sampaikan ke keluarga, jadinya udah nggak diikutin lagi. Pas dibisikin ke keluarganya, ditungguin sama sepupu aku harus bisikin karena supaya apa, bener-bener nggak ngikutin dia lagi gitu loh. Ya seperti itu. Dia bilang dia juga pernah waktu itu malam-malam di satu rumah sakit. Rumah sakitnya itu memang bersebelahan sama rumah duka di daerah Jakarta juga waktu itu, dan malam Jumat, dan dia meriasnya itu kalau nggak salah itu jam 2. Wow. Merias jam 2 itu posisinya hujan kalau nggak salah. Di rumah duka daerah Jakarta. Di jam 2 malam itu dia merias cewek. Masih muda? Sekitaran umur di bawah 50 lah. Mungkin seumuran aku ya, 40 atau 45 gitu kan. Aku 40. Dia merias seorang cewek gitu ya. Terus pada saat merias itu disempet dia melakukan proses merias itu, sempat katanya lampunya berkedip. Lampu di ruangan merias. Dia meriasnya sendiri, dia nggak sama aku. Karena memang kalau jam segitu aku pasti nggak bisa ikut. Dia merias sendiri, lampunya sempat berkedip. Dan saat proses merias itu dia
Pas berkedip sekali, terus dia ngelihat di ujung tembok itu kayak ada bayangan, sosok bayangan hitam. Bayangan hitam kayak merayap. Pertama pelan, lama-lama mendekati arah dia. Dia kaget kan, mendekati arah dia gitu kan. Dia sampai mundur. Pas mundur itu dia kayak tiba-tiba terjatuh gitu. Terjatuh, akhirnya alat-alat make up juga berantakan di bawah. Akhirnya udah dia keluar, dia keluar, dia tinggalin, dia pulang. Itu udah jam 2 gitu kan. Dia pikir dia udah nggak, di pikiran dia udah pikir udahlah nanti aja gimana, karena memang dia udah nggak bisa bertahan di situ karena memang ini nih serem banget menurut dia. Pada malam itu dia pulang akhirnya kan di rumahnya memang lagi nggak ada suaminya kan. Akhirnya dia telepon sama suaminya, kalau dia udah pulang duluan, terus ada sesuatu yang nggak enak. Dia nggak nyeritain secara detail kejadian apa ke suaminya. Dia ceritain ditinggal pulang tuh jenazahnya tuh. Ditinggal karena memang keluarga jenazah nggak ada tuh. Nggak ada, memang kan kalau udah malam itu biasanya tuh jenazah itu ditinggal sama keluarga. Cuman kan kalau memang di rumah duka itu kan SOP-nya kalau memang ada jenazah mau jam berapa harus kita sebagai prias harus datang. Oke. Mengerjakan. Lanjut nih ke cerita tadi, udah nyampe rumah nih. Si sepupu Kak Sally udah nyampe rumah. Iya, dia telepon ke suaminya. Dia sambil teleponan. Iya, dia sambil teleponan. Dia telepon suaminya, dia bilang, aku tinggal aja lah. Tadi ada kejadian yang nggak enak banget gitu kan. Kenapa? Udahlah nanti aja aku ceritainnya gitu. Kamu di mana? Dia bilang gitu kan. Masih di luar, memang lagi ada kerjaan kan. Dia kan kadang suaminya kan suka memang ada tugas 24 jam juga kan di luaran. Akhirnya dia teleponan. Nah dia teleponan terakhir itu dia ngerasa tuh udah capek gitu kan. Ya udahlah aku mau tidur gitu kan. Nah esok paginya suaminya nanya gitu, kenapa sih, ada apa gitu kan. Kata sepupu aku bilang, iya nggak enak banget gitu. Ini aku ceritakan yang POV sepupu aku. Dia bilang kan dia telepon suaminya itu. Dia bilang dia ada kejadian aneh nih di rumah duka aku lagi tugas gitu. Aku pulang aja deh. Aku tinggal gitu kan. Cuman dia nggak ceritain detailnya seperti apa karena dia takut mengganggu konsentrasi suaminya lagi kerja. Akhirnya dan dia pikir mau menceritakannya esok. Ya udahlah aku mau tidur dulu nih dari si sepupu aku, POV sepupu aku. Tapi suaminya itu merasa dia masih teleponan. Dia nggak denger yang namanya dibilang ya udahlah aku mau tidur. Gitu. Dia nggak beda. Kalau dari POV suaminya gimana? Dari POV suaminya tuh dia merasa dia masih ngobrol gitu. Emang tadi kamu naik apa? Gitu kan. Masih ngobrol. Gimana? Padahal sepupu aku udah matikan telepon karena dia udah capek, udah rasa nggak enak, dia mau tidur gitu. Pas suaminya dia kamu naik apa? Katanya kata kamu bilangnya aku terbang. Kamu mau ikut gak aku terbang? Katanya gitu. Oh, jawab gitu. Iya. Pas pagi itu dia kayak berdebat tuh antara sepupu aku dan suaminya tuh berdebat. Enggak, aku nggak bilang orang aku udah matiin. Kamu masih bilang, kamu masih teleponan sama aku. Dia bilang, kamu masih bilang, katanya aku tanya naik apa, kamu bilang kamu terbang dan kamu mau nggak terbang sama aku gitu, ikut aku terbang gitu. Seperti itu. Makanya pas dilihat saking sepupu aku nggak percaya, dilihat durasi handphonenya dipinjam. Dilihat durasinya, disamakan sama durasi telepon yang dia matiin, ada waktu dia matiin dan dia ada waktu yang masih dia dimatiin itu sama gak? Ternyata memang beda bang. Wow. Memang beda. Dia lebih panjang durasinya. Telepon, ya? Masih benar, berarti dia masih bercakap dengan ini kan? Entah itu dengan siapa itu tuh. Benar-benar. Takutnya dengan. Jadi di satu waktu yang sama ada dua POV berbeda nih. Iya. Kan dari sepupu Kak Sally sebenarnya telepon udah dimatiin, pas dia udah capek besok aja telepon dimatiin, clear tuh selesai. Tapi di POV suaminya berbeda nih, pembicaraan masih berlangsung. Masih. Dan jawabnya itu aneh. Iya, ditanya. Gak biasanya. Kamu naik apa? Terbang katanya. Ya. Kamu mau gak gitu kan? Ikut aku terbang katanya. Wah gak beres nih gitu kan. Akhirnya apaan sih kamu jawabnya gitu. Langsung suaminya kayak jadi orang kayak ketakutan, mungkin jadi dimatiin juga. Tapi durasinya kan memang jaraknya berbeda. Iya, terus gimana? Dan akhirnya ya udah pas dilihat disamain, langsung sepupu aku langsung baru dia menceritakan, semalam kejadian seperti ini. Diceritain ya. Diceritain, berarti jangan-jangan aku teleponannya sama sosok itu gitu kan.
kata sepupu aku bilang, ya mungkin bisa jadi karena dia seperti ngikutin aku, kayak mau dari ujung tembok sampai mendekat dia tuh kayak ngikutin aku. Tapi akhirnya gimana? Sepupu Kak Sherly balik lagi ke sana buat ngerias lagi? Paginya Datang paginya lagi. itu dianterin sama suaminya. Oke, Karena kan memang dianterin. posisinya masih pagi dan suaminya pulang, dia balik lagi melanjutkan tugasnya lah. Lancar tapi itu. Lancar karena kan Ah. sudah berganti hari juga. Ada apa malam itu berarti? Malam itu ya posisinya udah tengah malam juga dan hujan juga dan lampu sempat berkedip juga. Berarti tapi nggak ada hubungan sama jenazahnya ya berarti? Sepertinya enggak, mungkin makhluk-makhluk memang yang namanya di rumah duka itu, apalagi itu posisinya rumah sakit besar, Iya. Bang. Rumah duka itu emang agak beda sih auranya. Rumah duka itu lebih aura yang lebih ekstrimnya itu kalau dia rumah duka yang deket rumah sakit. Jadi ada rumah sakit, ada rumah dukanya. Karena setiap jenazah di drop di situ kan. Iya pasti. Kalau memang rumah duka kan cuma yang meninggal aja yang mau bersemayam di situ. Tapi kalau yang berhubungan dengan rumah sakit pasti semua jenazah, mau itu ditaruh di rumah duka atau enggak, misalkan mau muslim, mau Chinese, itu kan dijadiin satu di situ. Iya, transit di situ dulu ya, sebelum dibawa Dan ke kita rumah. meriasnya di situ. Dan kalau ada teman-teman jenazah lainnya juga kan mau nggak mau kita tetap harus kerjain, Iya, walaupun banyak jenazah yang berjejer di situ. Tapi emang ya mostly pakai jas, pakai baju, pakai gaun ya. Gaun, gitu ya, jas. biasanya. Terkadang kalau suku Batak dia pakai kain baju adat. Oh, pakai baju adat. Ada, ya. Lebih sering Oh. suku Batak sih. Itu Kak Sherly juga yang masangin bajunya, bukan? Enggak, Orang pemandi. Oh, pemandinya. Petugas mandi. Petugas mandinya yang masangin. Jadi Kak Sherly ya cuman ngerias aja udah. Iya, merias, paling rambut. Yang ngenata semuanya itu yang petugas yang ngemandiinnya, yang ngenata si ininya, maksudnya Benar. tangannya semuanya. Baru tahu aku. Iya. Oke, menarik ya. Kak Sherly, kan sebagai perias jenazah nih, ada nggak pesan-pesan sama teman-teman di rumah, ada yang mau disampaikan nggak apa itu? Ya, untuk teman-teman di rumah pesannya teruntuk untuk para perias jenazah dan calon perias jenazah. Terkadang ada sepupu aku kan membuka kursus rias jenazah. Ada beberapa calon muridnya yang mau bergabung tiba-tiba tidak jadi, takut. Jangan, harus tetap maju, semangat. Harus berani kalahkan rasa takut itu, karena merias jenazah itu kan yang penting dari hati. Ya kan pekerjaan yang mulia ya. Pekerjaan yang mulia dari hati. Maju terus pakai hati, kita melakukan yang terbaik untuk almarhum, karena pada suatu saat nanti kita pun akan seperti mereka. Kita memberikan yang terbaik untuk mereka, kita pun nanti akan mau menerima yang terbaik juga di hari terakhir kita. Seperti itu. Terus kalau kan Kak Sherly kan ngerias di rumah duka ya, ada yang dipanggil ke rumah nggak biasanya? Ada. Oh, ada juga. Ada. Kalau teman-teman di sini sahabat lonceng, maksudnya penonton lonceng misteri yang mau manggil Kak Sherly itu bisa ya? Bisa juga. Untuk misalkan ada keluarga atau saudara yang meninggal mau panggil, bisa dihubungin ke sepupu aku dengan Yuliana. Dan untuk yang mau kursus juga belajar, jangan takut, bisa hubungi guru aku, sepupu aku. Dia sangat profesional dan dia akan membantu. Buat area apa aja? Buat area mana Jabodetabek, mau sampai ke Bogor, sampai ke Bandung pun dia terkadang kalau memang waktunya dia senggang, dia akan datang. Oke, bisa kontaknya ke Kak Sherly aja ya. Iya, itu. boleh ke aku nanti ya. Nanti diajarin sama guru aku yang sudah profesional. Kalau yang mau kontaknya Kak Sherly bisa DM ke kita lah, nanti kita kasih ya kontaknya. Iya. Oke. Dan Kak Sherly ini thank you ya udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah. Pokoknya makasih banget. Ini suatu ya hal baru juga nih buat aku, kan banyak ilmu yang aku dapat juga. Thank you ya pokoknya. Iya, sama-sama. Kayak lancar terus kerjaannya, profesinya lancar terus, nggak ada halangan apapun ya. Iya. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan buat yang mau cerita, datang langsung ke sini. Itu caranya gampang. Gue ingetin caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, itu langsung nyambung ke WA tim kita ya. Nggak pakai ribet lagi, oke? Ya, di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Kak Sherly juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.